Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam sekolah minggu online. Saat ini, di hari ini, tanggal 27 Desember tahun 2020. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Di tahun terakhir, di minggu terakhir tahun 2020 ini, mari kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan, kita mengangkat pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh tiba di minggu terakhir di tahun 2020. Terima kasih karena hari ini hari Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah. Dan Tuhan berkati ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami supaya boleh dapat berlangsung dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena di masa pandemi ini kita masih boleh merasakan kasih Tuhan. Kita sama-sama boleh merayakan Natal, di mana Tuhan sendiri yang mengasihi kita datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Kita tidak takut dengan kondisi sekarang. Kita tidak usah takut karena apa yang torang makan, apa yang torang pakai. Torang tidak usah khawatir dengan semua itu. Karena Tuhan menyediakan semua itu. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Torang mengangkat pujian, torang menyanyi. Jangan kamu khawatir, sambil bertepuk tangan. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang Tuhan. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang yang hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi kita akan pujian. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir,
khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara yang melihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang yang dikasih. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum makan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, kita bersyukur adik-adik karena kita boleh melewati di masa Natal. Kita boleh merayakan Natal karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan cuma lewat Yesus satu-satunya jalan ke sorga, satu-satunya jalan ke rumah Bapa. Mari bangkit berdiri semua, kita mengangkat pujian hanya satu jalan ke surga sambil pakai gerakan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang boleh bikin torang bertumbuh. Mari torang menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, torang semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang dengarkan cerita firman Tuhan, engkau ajak torang siapkan torang pe hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari torang satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih boleh memberikan kami waktu di pagi hari ini untuk boleh beribadah kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami untuk boleh menjadi tanah yang subur untuk ditanam oleh benih-benih firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik, siapa yang pernah bersedih? Pasti orang semua pernah bersedih. Bagaimana ketika itu kalau orang pemuka bersedih? Ada yang menangis, ada yang termenung. Biasanya orang bersedih pasti ada alasan. Ada yang karena kehilangan mainan kesayangan, atau ada yang bersedih karena berpisah dengan orang teman, karena mungkin pindah sekolah atau pindah tempat tinggal, atau bahkan ada yang bersedih karena dorang ditinggal pergi oleh orang-orang yang sangat menyayangi mereka, atau bahkan sangat biasanya dekat dengan mereka. Dan hal ini seringkali membuat orang-orang bersedih. Nah, adik-adik, orang yang bersedih itu pasti membutuhkan suatu hal yang tentunya bisa menghilangkan kesedihannya itu. Contohnya, orang kalau sakit, biasanya orang butuh obat untuk menghilangkan sakit. Atau biasanya kalau orang lapar atau haus, orang biasanya membutuhkan makanan atau minuman untuk menghilangkan orang rasa lapar dan haus. Begitupun dengan orang yang bersedih, pasti membutuhkan sesuatu yang bisa menghilangkan orang rasa kesedihan itu. Dan yang mereka butuhkan yaitu penghiburan yang bisa menghilangkan rasa sedih. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam Alkitab, di situ juga dituliskan atau pernah diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pernah merasakan apa yang namanya kesedihan. Orang pernah bersedih. Karena apa? Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, dorang pernah melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dorang pernah melihat dan bahkan terlibat pelayanan dengan Tuhan Yesus. Dorang pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan memberi makan 5.000 orang, dan bahkan begitu banyak hal yang Tuhan lakukan, bahkan mengajarkan tentang Allah bagi banyak orang. Dan hal itu dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus merasa bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup mereka memiliki kedamaian, mereka memiliki suatu keceriaan, bahkan mereka memiliki suatu rasa semangat yang luar biasa ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tahu bahwa waktu dia berada di dunia ini tidak lama lagi dia akan segera menyelesaikan tugasnya di dalam melayani umat manusia di dunia ini. Dia akan segera menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, yaitu untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia lewat kematian di kayu salib dan bahkan kebangkitan, dan kemudian ia kembali ke surga. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa apabila suatu saat nanti Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, pasti murid-muridnya ini akan merasa kehilangan. Mereka pasti akan cemas, mereka pasti akan bersedih apabila Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dan Tuhan Yesus tahu betul akan hal ini. Sehingga pada suatu saat ketika Yesus bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus di suatu malam,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid agar supaya mereka jangan pernah bersedih ketika Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak begitu saja dengan mudah menerima apa yang Yesus katakan. Mereka bersedih. Mereka mengatakan bahwa Tuhan, kenapa hal itu harus terjadi? Kenapa Tuhan Yesus harus meninggalkan kami? Siapa lagi yang akan mengajarkan kami tentang Allah? Siapa lagi yang akan bisa menghiburkan kami ketika kami berduka? Siapa yang akan menolong kami ketika kami membutuhkan bantuan? Kalau Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kami lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa kalian jangan pernah khawatir, kalian jangan pernah bersedih, karena aku pergi kembali ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat yang terindah bagi kalian, bahkan untuk semua orang yang percaya kepadaku. Dan tempat itu yaitu di sorga. Dan di mana tempat aku pergi, di situ pun Tuhan akan membawa murid-murid Tuhan Yesus, bahkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik yang percaya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kalau torang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa suatu hari kelak torang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang Tuhan Yesus telah sediakan, yaitu di sorga. Nah adik-adik, setelah murid-murid mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, mereka menjadi gembira. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid bahwa jangan pernah bersedih, karena ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, maka Tuhan Allah akan mengirimkan penghibur yang lain yang akan menggantikan posisi Yesus, yang akan selalu bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, bahkan semua orang yang percaya di dunia ini. Dan Roh Kudus itulah yang akan membantu murid-murid untuk senantiasa merasakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan mengirimkan penghibur, dan penghibur itu adalah Roh Kudus. Coba adik-adik sebutkan kembali, apa penghibur itu adalah siapa? Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus. Ya hebat. Itulah Roh Kudus yang akan diutus oleh Allah untuk orang yang percaya. Nah adik-adik, Roh Kudus itu adalah anugerah yang terindah, anugerah yang istimewa, anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu adik-adik, orang harus berusaha agar supaya di dalam torang kehidupan orang harus memiliki Roh Kudus. Bagaimana caranya agar supaya orang bisa memiliki Roh Kudus? Yaitu dengan cara orang harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam orang kehidupan, agar supaya ketika orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Allah akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan torang di dalam hati. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun torang, menggantikan posisi Yesus, akan bersama-sama menuntun torang di dalam torang menjalani hari-hari kehidupan. Tapi kalau torang berbuat dosa, kira-kira Roh Kudus itu pergi dong meninggalkan torang. Apakah Roh Kudus pergi meninggalkan torang kalau torang berbuat salah, berbuat nakal, berbuat dosa?
Tidak adik-adik, Roh Kudus itu sekali dia masuk dan tinggal di dalam hati dan pribadi torang, dia tidak akan pernah meninggalkan torang lagi. Walaupun seringkali torang nakal, walaupun seringkali torang berbuat dosa, tetapi Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan torang. Bahkan Roh Kudus itulah yang akan selalu mengingatkan torang tentang apa kata Tuhan lewat firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun torang dan mengingatkan torang tentang firman Tuhan, sehingga torang bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang diinginkan oleh Tuhan dan mana yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk torang lakukan. Sehingga apa? Walaupun torang berbuat dosa, torang bisa menyadari akan torang berdosa. Contohnya di sekolah, seringkali torang kalau ulangan, ada yang suka mencontek. Nah, pada saat orang suka mencontek ketika ulangan, biasanya kalau torang ada Roh Kudus dalam torang pe hati, Roh Kudus itu seringkali mengingatkan torang bahwa mencontek itu salah, mencontek itu tidak baik. Nah, maka torang akan kembali tersadar bahwa oh benar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak baik, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka torang tidak boleh mencontek. Begitu juga kalau mungkin ada teman panggil, mari torang bully torang ke teman sana, torang ejek, dia orang miskin, dia jelek, dia tidak baik. Seringkali ada ajakan seperti itu. Tapi kalau torang punya Roh Kudus, torang akan diingatkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus bahwa hal itu menghina teman, membuli teman, itu hal yang tidak baik. Bahkan kalau torang seringkali disuruh oleh orang tua untuk taat kepada orang tua, seringkali Roh Kudus juga mengingatkan torang agar supaya torang harus taat kepada orang tua. Nah adik-adik, Roh Kudus itu juga yang akan selalu menuntun torang di dalam torang kehidupan sampai torang besar nanti. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan torang. Bahkan Roh Kudus itu yang akan senantiasa bersama-sama dengan torang, menjaga torang. Bahkan ketika torang bersedih sekalipun, Roh Kudus akan menjadi penghibur bagi torang dikala torang berduka atau bersedih. Sehingga apa? Walaupun di tengah-tengah kesedihan, walaupun di tengah-tengah pergumulan sebesar apapun yang torang hadapi, torang akan tetap bersukacita, bergembira, karena torang memiliki Roh Kudus yang selalu tinggal dan selalu bersama-sama dengan torang dan menuntun torang di dalam torang kehidupan setiap hari. Dan ku harap anak-anak sekolah minggu ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi adik-adik, sehingga kehidupan adik-adik semakin hari semakin ditambahkan oleh Tuhan hikmat kepintaran luar biasa daripada Tuhan, dan semakin hari akan semakin hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan, dan semakin menunjukkan bahwa torang ini adalah sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nah adik-adik, kalau torang memiliki Roh Kudus, torang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka sesuai dengan janji Tuhan bahwa ketika Tuhan datang menjemput torang kembali kepadanya, maka torang akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang sudah Tuhan sediakan, yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang telah Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya, yaitu di sorga yang kekal. Demikian firman Tuhan adik-adik, kiranya Tuhan memberkati torang semua. Adik-adik, untuk ayat hafalan torang hari ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 17c. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 17c yang berbunyi, Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan tadi. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kami selalu boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur adik-adik, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena lewat firman Tuhanlah yang boleh menuntun dan memberkati kita setiap hari. Seperti Tuhan yang boleh menyertai teman-teman kita yang berhari ulang tahun. Kita bersyukur untuk teman kita Ilan Hamber, untuk adik Sin Ponto, dan untuk Yesa Makaleu, untuk adik Keinard Lai, untuk adik Lionel Julianto, untuk adik Natalia Manansang, adik Natania Manansang, adik Natania Lukito, adik Natania Parera, adik Moses Parera. Tuhan memberkati teman-teman kita karena ketambahan 1 tahun usia yang Tuhan boleh berikan. Dan kita juga bersyukur dengan encik kita, encik Debbie Muaya, yang Tuhan juga boleh tambahkan 1 tahun usia. Dan kita bersyukur nantinya kita akan boleh doakan mereka di tengah-tengah kehidupan kita, supaya teman-teman kita juga terus diberkati Tuhan dengan ketambahan usia. Kita menutup ibadah kita di pagi hari ini, dan biarlah ketika hari ini kita boleh beribadah, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan. Di tahun yang baru nanti, kita hidup, kita berjanji untuk jadi murid yang setia. Torang mengangkat pujian, torang menyanyikan lagu, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku belum. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. akal iblis aku menolak, Firman Tuhan aku berurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan berkati kami semua. Ketika kami menjalani kehidupan kami masing-masing, biarlah Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Dengan kondisi pandemi saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami tetap terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjaga, menyertai kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bersyukur, kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang boleh berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk ketambahan usia yang Tuhan sudah boleh sertai. Dan Tuhan tolong teman-teman kami di masa muda mereka, di masa kanak-kanak mereka, biarlah teman-teman kami boleh bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan.
Tuhan berkati juga untuk Enci kami, Enci Debbie Muaya. Tuhan berkati dia di dalam pelayanannya di sekolah minggu. Terlebih sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan memberkati dia di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat yang ada. Tuhan berkati juga untuk kesehatannya di dalam masa untuk menanti proses persalinan yang ada. Biarlah Tuhan tetap memberkati untuk Enci kami, Enci Debbie. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami di tahun yang baru nantinya. Tuhan tetap menyertai kami. Kami berjanji di hadapan Tuhan untuk kami hidup setia, percaya kepada Tuhan. Terlebih di tahun yang baru, tahun penuh anugerah Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk semua adik-adik yang boleh beribadah di hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di tahun depan untuk sekolah minggu online. Shalom, sampai jumpa di tahun yang akan datang.